Dark Wave. Hai Creative Planner, ketemu lagi dengan gue Irma. Saat ini gue lagi mengunjungi salah satu pabrik yang menurut gue ini paling besar gitu ya. Ada namanya AOB, dimana diawali dengan membangun satu pabrik ini di satu ruko kecil di pasar, salah satu pasar. Dan sekarang sebelum 10 tahun nih, waktunya belum 10 tahun, beliau sudah membangun pabrik 1 hektar. Luar biasa banget, dan di sini gue sangat curious banget gitu ya. Gue sangat penasaran apa sih yang akhirnya sangat cepet banget untuk namanya perkembangan dia melakukan ekspansinya. So stay tune terus, kita akan tanya lebih dalam lagi kreativitas apa yang sebenarnya beliau lakukan untuk bisa menjaga kestabilan, kemudian ke loyalitas namanya customer. Kita pokoknya akan kupas tuntas. Oke, yuk let's go. Hai Creative Planner, ketemu lagi dengan gue Irma. Saat ini gue udah bersama dengan Pak Victor. Halo Pak Victor. Halo. Di sini adalah beliau sebagai founder dan CEO-nya ya Pak Victor. Betul. Ya, PT AOB yang memang ini gue ngeliatnya masih amazed banget. Beberapa kali gue kesini tetap gue masih amazed dengan pabriknya yang luar biasa keren banget gitu ya. Pak Victor, nanya dong Pak Victor, ini pabrik dibangun pas kapan Pak? Pabrik kita bangun memang benar-benar pas pandemi. Pas Jadi pandemi jadi bersyukur pada saat di usaha di luaran banyak yang turun, kita malah naik sehingga kita bisa membangun pabrik ini pada saat pandemi. Dahsyat, di saat orang-orang melihat itu menjadi suatu resiko, malah melihat opportunity untuk bangun pabrik lebih besar Betul, lagi ya Pak betul. Victor ya. Ini keren banget sih. Pak Victor bolehkah kita ngobrol-ngobrol mengenai awal mulanya gimana sih Pak Victor dengan ini kan langsung dengan 1 hektar ya Pak ya. Betul. Tapi betul. diawali dari berapa sih Pak, kalau bisa boleh tahu? Mulainya Dari gimana? 1 hektar ini kita awali dari ruko kecil. Ruko Jadi kecil? ruko kecil yang benar-benar kita hanya 1 ruko ya ukuran 4 kali 15 begitu. Dan itu pun kita sewa, bukan milik sendiri gitu. Berawal dari sewa dulu. Dari sewa dan itu biaya sewanya tapi udah gede belum Pak? biaya sewanya enggak. Biaya sewanya waktu itu masih di bawah 100 jutaan lah. Di bawah 100 juta per Ya. tahun? Per tahun. Masih di bawah 100 juta berarti masih oke ya Pak ya? Itu Ya. dimulai tahun berapa Pak? Itu kita mulai di tahun 2014. Mulai di 2014 tapi di 2021 udah punya 1 hektar. Kebayang dong kayak gimana. Oke Pak, jadi berawal dari si ruko kecil ini dan itu sewa gitu ya Pak ya? Ya. Terus kemudian gimana bisa sampai akhirnya menjulang kemana-mana gitu Pak? Ekspansinya. Awalnya kita tidak secepat yang memang saya perkirakan sampai saat ini. Jadi pertamanya memang saya berpikir begini, saya harus keluar dari zona nyaman. Pada saat waktu itu saya seorang profesional, dan saya keluar kerja. Nah, saya mau melakukan suatu usaha, tetapi saya tidak mau usaha yang memang orang lain sudah lakukan. Jadi saya tidak mau bermain di tempat orang yang sudah banyak turun di situ. Jadi Laut merah lah laut ibaratnya merah, ya. iya. Jadi Oke. saya cari blue ocean Blue gitu. ocean. Jadi benar-benar ranah apa sih yang memang masih banyak peluangnya. Nah, waktu itu bisnis maklon adalah hal yang paling menurut saya peluangnya cukup bagus. Karena banyak orang yang mau memulai usaha tapi bingung mau ngapain sih awalnya. Betul. Dan kalau mau punya satu produk, contohnya apakah harus investasi seperti gede banget. gedung, iya, mesin, apakah seperti itu. Nah, akhirnya saya bermula dari situ, saya mulai kembangkan
untuk menjawab kebutuhan teman-teman di luaran sana gitu. Oke. Ya. Pak mau nanya, pas di 2014 kan kalau kita identik nih Pak ya berpikir pabrik itu pasti harus punya mesin yang segede-gede bagong, kemudian yang pasti mahalnya minta ampun, maintenance-nya yang luar biasa. Pak Victor sendiri di awal mula bangun AOB ini nih Pak, kalau yang saya boleh tahu, dengan modal seperti apa? Emang mesinnya emang udah yang memang luar biasa atau seperti apa? Awalnya kita mesinnya cukup simpel, mesin kecil. Jadi di awal itu kita cukup minder kalau kita bilang saya punya pabrik atau saya bisa produksi untuk brand tertentu. Cukup minder karena memang yang pertama kita berada di ruko. Orang kalau bilang kita produsen, orang nggak akan percaya. Karena ruko di ruko cuman buat dagang gitu loh. Ya, biasanya pemain kata orang-orang kan Image-nya begitu ya. begitu, Ya, iya. image-nya begitu, oke. Terus mesinnya juga kecil kita cuma berawal dari satu mesin single yang memang itu juga kita beli waktu itu mesin bekas waktu itu karena budgetnya ya. Karena budgetnya, jadi berawal dari situ. Balik lagi karena waktu saya kerja, waktu itu saya selalu menanamkan satu nama baik dan hubungan itu harus dipertahankan gitu, sehingga orang percaya kepada saya. Jadi sebenarnya Ya? Benar, jadi modal utama saya di awal itu adalah kepercayaan dari teman-teman sih sebenarnya. Gitu. Jadi modal kepercayaan itulah yang saya gunakan sebaik mungkin, dan itu merupakan awal yang cukup saya bilang modal dasar yang sangat menjanjikan. Kepercayaan itu gitu. Iya, jadi kalau kita mau mulai bisnis bukan cuma modal uang, tapi kepercayaan dari orang lain juga penting. Itu gitu. sangat penting malah betul, ya, karena itu yang mengalirkan rezeki justru. Betul, ya, betul. Oke, itu dahsyat banget. Dan kalau misalnya boleh tahu dari ruko kecil itu sampai dengan apakah langsung pindah ke sini atau ada ke tempat lain lagi seperti itu, Pak? Enggak, jadi 2014 kita masih di ruko, 2015 kita sudah mulai berpindah ke area pergudangan. Wah, cepet banget ya Pak, 2014, 2015. Jadi 2015 itu kita pindah di daerah Jakarta Barat, luasannya kira-kira kurang lebih 350 meter lah lahannya. Tidak besar, tapi sudah bisa kita menambah mesin cukup banyak di sana. Ya, 2016 kita tambah lagi 1 unit. Terus 2017 kita tambah lagi 1 unit lagi, ada 3 unit, tapi karena area pergudangan sudah full, kita tidak bisa ekspansi lagi. Sehingga pada saat 2019 saya beli lahan ini, dan itu juga tidak langsung bangun. Di akhir-akhir sudah mulai pandemi baru kita lakukan pembangunan. Gitu. Keren ya Pak. Ya, berarti memang transisinya, tapi cepet banget Pak. Dari 2014 yang tadi kan bilangnya modalnya gitu kan ya seperti itu, dan 2015 sudah memberanikan diri ke area pergudangan. Betul. Berarti di awal pun sebenarnya Pak Victor sudah bisa dibilang orang trust ke Pak Victor tuh udah bukan hanya 1-2 dong ya Pak ya? Betul. Berarti dalam setahun itu lumayan masif dong Pak? Sebenarnya enggak. Sebenarnya di awal itu saya hanya beberapa customer aja. Tetapi memang karena produk yang saya produksi ini bisa diterima di pasaran, sehingga dari penjualan itu saya beranikan diri untuk berpindah ke tempat yang lebih besar. Sebenarnya agak-agak nekat gitu. Agak-agak nekat, tapi kalau nggak nekat menurut saya nggak akan bisa besar. Betul. Gitu. Biasanya memang pembisnis sejati percaya akan nalurinya udah harus pindah, walaupun kata orang nekat kan Pak. Betul. Bener ya. Ini amaze banget. Jadi di tahun pertama udah ada beberapa customer gitu ya Pak ya. Customernya ini kalau misalnya saya boleh tanya, apakah memang udah dapat langsung customer yang besar atau ya mulai dari orang-orang yang dekat dulu Pak? Sebenarnya saya mulai dari orang-orang yang awalnya beberapa customer itu orang yang memang dekat, tapi customer besar ini orang yang tidak saya kenal sama sekali. Justru orang yang nggak dikenal? Justru saya orang yang tidak kenal sama sekali, dan saya percaya gini loh, apa yang saya lakukan ini semua sudah diatur sama yang di atas. Betul, gitu. Jadi betul. saya cuma lakukan bagian saya aja. Gitu. Ya. Oke. Gitu, itu luar biasa sih Pak Victor. Jadi ini sangat luar biasa. Beliau ini memang mengutamakan adalah ketulusan dalam bekerja ya Pak ya. Maksudnya karena itu building trust-nya sangat luar biasa. Pak Victor, yang saya tahu kan memang brand-brand besar di luar sana itu banyak memang
bergabungnya atau membuatnya di pabrik Pak Victor nih. Betul. Kalau betul. saya boleh tahu nih Pak Victor, sudah berapa brand sih yang memang dipegang sama Pak Victor? Kalau brandnya sendiri kita banyak, lebih dari 250 brand sudah kita produksi 250 sampai saat brand. ini. Gitu. Oke. Dan banyak-banyak brand yang kita lahirkan akhirnya di pasaran bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Contohnya mungkin di tahun kemarin itu ada produk kolagen bermerek itu cukup, di Bapak ya? ya jadi itu Dahsyat cukup ya? booming di Indonesia gitu. Dan ada produk-produk yang lain juga, ada produk punya gitu kan, ambassador, terus ada juga brand-brand yang lain yang masih banyak memang secara brand di pasar cukup besar gitu. Dan Pak, saya mau tahu deh, kan gini, kalau dibilang masif banget nih Pak perkembangan Pak Victor yang tadi brand-brand besar aja, salah satunya disebutin siapa sih yang nggak denger di market Indonesia kan, apalagi kolagen itu kan sebenarnya menjadi salah satu kecintaan orang Indonesia untuk meminum produk tersebut kan. Betul. Yang saya ingin pertanyakan adalah gini Pak, ini brand-brand besar, ini masif banget untuk ke Bapak gitu kan ya. Apa sih Pak yang selain Bapak ini bilang adalah kita ini adalah building trust kan gitu ya. Tapi pasti ada sentuhan kreativitas dari Pak Victor nih sebenarnya. Apakah mereka biasa mereka yang saya mau racikannya begini. Terus nanti Bapak sesuaikan dengan kebutuhan dia, atau justru Pak Victor ini yang memberikan, ini bagus loh. Ini ada unsur-unsur yang baru nih seperti ini gitu. Itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi sebenarnya untuk membuat satu produk kita selalu mengedepankan yang pertama adalah kualitas. Pasti. Nah, sehingga dari kualitas itu kita akan membuat sesuatu juga yang baru, yang memang di pasaran contohnya belum ada. Jadi boleh dibilang sebagai pionir gitu. Nah, dari konsep-konsep itulah kita kembangkan dan kita ajukan ke pihak klien. Kalau memang mereka rasa ini memang oke, baru kita produksi. Tetapi yang pertama harus diutamakan adalah kualitas. Karena karena kepengen produk yang saya produksi ini bisa dirasakan dan berdampak positif buat yang memakainya. Iya. Gitu. Jadi justru Pak Victor di sini juga berani ya Pak, maksudnya memulai meracik sesuatu yang baru yang belum ada di market malah justru ya. Betul. Memang concernnya itu lebih ke blue ocean ya Pak. Betul. Wah, luar biasa. Nah ini teman-teman, maksudnya kreativitas ini sangat dibutuhin banget ya Pak. Maksudnya itu yang akhirnya membuat sesuatu yang balik lagi ke Pak Victor kan gitu ya. Dimana mungkin di tempat lain ya udah ya pada umumnya di market seperti ini ya dibikinnya seperti itu mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah ini yang menarik sekali. Selain Pak Victor, saya pengen tahu dulu sebenarnya se-struggle apa sih Pak pas memulai pabrik ini? Nah kalau dibilang memulai, jadi gini, untuk memulai satu bisnis ini bukan satu hal yang mudah. Apalagi saya dari zona nyaman sebagai profesional yang memang secara posisi juga saya sudah mendapatkan kenyamanan. Dari segi ekonomi juga saya sudah cukup dari saya sebagai profesional. Tetapi saya harus memberanikan melangkah untuk memulai sesuatu yang baru, yaitu di bisnis ini. Nah itu ya boleh dibilang awalnya saya harus siapkan mental dulu. Jadi dari orang yang awalnya terima gaji setiap bulan, akhirnya tidak sama sekali. Gitu. Malah gaji ya Pak? Malah menggaji orang. Malah menggaji orang nih, belum tentu kita ada ini. Iya, betul. Oke. Terus Pak? Iya, jadi mental harus kuat. Kalau tidak kuat, ya mungkin saya akan tumbang dan mundur dari bisnis ini. Pernah beberapa kali di awal-awal, tetapi saya berpikir gini, kalau saya punya prinsip, kalau saya sudah melangkah, saya pantang untuk mundur, apalagi bilang gagal gitu. Jadi kalau saya sudah melangkah, udah kepalang basah, lanjutin gitu. Oh dahsyat. Pak Victor, kalau misalnya kan tadi kita bilang adalah mental, terus habis itu mental ini harus siap banget ya untuk sebagai pembisnis nih, creativepreneur paling utama adalah mental, karena mau kayak gimana pun mental ini yang menentukan kita akan tetap konsisten atau tidak. Benar dong Pak? Betul. Tantangan terberat apa Pak? Tantangan terberat saat membangun bisnis ini? Tantangan terberat pada saat mulai itu jujur adalah waktu. Jadi kalau saya sebagai profesional
waktu kerja itu mungkin sampai jam 6 saja atau jam 7 saja paling malam. Tapi pada saat saya memulai bisnis, saya boleh dibilang waktu itu sudah tidak punya waktu untuk pribadi, bahkan untuk keluarga. Jadi kalau orang mungkin jam 7, jam 8 sudah di rumah, saya jam 10, jam 11, bahkan jam 12 aja masih ada di luar. Jadi saya masih lakukan pekerjaan saya. Nah, kalau saya sudah melangkah, saya maunya gini, apapun yang saya lakukan saya all out gitu. Jadi kalau saya punya prinsip jangan lakukan setengah-setengah gitu. Setuju, bagus banget ini. Tapi saat itu menjadi satu tantangan, gimana Pak sama keluarga? Maksudnya kan dengan Bapak sudah menjadi profesional yang oke banget dari segi keuangan, dari segi waktu, terus tiba-tiba berubah yang dimana ya keuangan juga pasti berbeda dengan gaji kan gitu, kan Pak? Maksudnya kemudian dengan waktu yang ternyata lebih nggak ada lagi nih buat keluarga. Gimana keluarga menyikapinya Pak? Kalau saya begini, lebih baik mereka tidak punya waktu bersama saya beberapa waktu, tetapi nantinya akan menikmati waktu lebih lama lagi dengan saya. Ketimbang saya cuma punya waktu sedikit-sedikit sampai saya tua gitu loh. Jadi ini keren loh. Oke. Jadi mundur untuk lari kencang, gitu ibaratnya. Jadi kita mundur dulu untuk sprint lah ya. Betul. Ini canggih sih, ini keren ya kan. Oke Pak, jadi mereka dikasih pengertian oke ya Pak ya, diterima ya. Oke. Selain waktu apa lagi Pak? Tantangan terberat saat memang menjalankan bisnis ini Pak? Ya pas